Shalom saudara, saya ucapkan selamat tahun baru di minggu yang pertama di tahun 2021 ini. Biar kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih izinkan kepada kita semuanya untuk boleh ada sampai saat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari sebelum kita masuk, sebelum kita lebih dalam lagi, mari saya undang kita semua untuk bersyukur. Mari kita mau naikkan pujian kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap perkenanan-Mu Tuhan bagi kami. Tidak ada yang dapat kami sampaikan ya Tuhan selain ucapan syukur kami. Kami masih boleh diizinkan untuk kami boleh melalui tahun 2020 Tuhan. Dan di saat ini minggu pertama ini Tuhan, kami mau datang sujud menyembah Engkau. Kami mau hampiri Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kiranya Tuhan perkenankan setiap kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Untuk kami boleh memberikan korban syukur kami, pujian kami. Sebab Engkau yang telah terbaik buat kami Tuhan. Kami memberikan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan kami. Amin. Di hadapan memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Oh, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, oh Yesusku. Mari datang kepada Tuhan, bawa persembahan-Mu, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tanganku. Amin. Di hadapan tahta
kami, memohon perlindungan-Mu. Sepanjang tahun ini, sepanjang tahun ini, katakan terima kasih buat tahun yang Kau beri, yang Kau beri. Terima kasih, terima kasih ku berikan padamu. Katakan lagi, terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku. Mari jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada, naikkan syukur-Mu. Terima kasih buat tahun yang Kau beri. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Katakan terima kasih, oh Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat tahun yang Kau beri, buat kesehatan, buat kekuatan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lupakan kami, tak pernah Kau luputkan kami Tuhan. Kau selalu ada untuk kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Setiap kebaikan-Mu bagi kami, tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih. Angkat suaramu, saya terima kasih Tuhan buat keluarga yang Engkau beri, buat orang-orang sekeliling kami yang Engkau beri. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu di tahun-tahun ini Tuhan. Oh. Dan saat ini kami mau buka Tuhan tahun 2021 ini di minggu yang pertama dengan ucapan syukur kami, dengan pujian kami Tuhan. Dengan apa kan kami balas atas segala kebaikan-Mu, selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan inilah jemaat-Mu Tuhan, dengan sehati kami mau naikkan, dengan sehati kami mau katakan, hanya selain pujian dan selain penyembahan kami. Haleluya.
sama-sama katakan. Yes, yes, amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Biar kiranya di awal tahun 2021 ini Segenap hatiku Engkau menemukan setiap kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. bersyukur pada Inilah kami Tuhan selamanya. Selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Kami mau bersyukur padamu. Haleluya. 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 Hanya karena kasih-Mu Tuhan, hanya karena perkenanan-Mu, hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan kiranya di awal tahun ini Tuhan, di minggu pertama, di satu komitmen kami bersyukur padamu selamanya. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kami hadapi di tahun 2021 ini, ingatkan kami senap hati kami untuk terus menyembah Engkau Yesus. Dan hanya satu Tuhan, biar kami terus bersyukur hanya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus bersuka cita dalam hadirat-Mu. Karena hanya hadirat-Mu yang akan memberikan sukacita buat kami. Itulah yang akan menjadi kekuatan buat kami di tahun ini ya Tuhan. Kami siap masuk lebih dalam lagi untuk terima sukacita dari Engkau. Kekuatan yang baru, kekuatan yang berlimpah dari Engkau. Mujizat-Mu pasti dinyatakan buat kami di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Karya-Mu Tuhan selalu membuat kami terpesona. Engkau beri kami sukacita dan kami mau menyanyikan pujian yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Mari saudara, biar dari hati kita, dari tempat-tempat kita, alirkan pujian. Haleluya. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam,
kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Ya, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yes, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Na 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 na, ku hadir di sini. Haleluya. Kami percaya Rohmu hadir di tempat ini, di rumah-rumah jemaat Tuhan. Ada kekuatan yang baru hanya di dalam namanya. Pasti dia sumber kekuatan, dia sumber keselamatan buat kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan
perlu Engkau Tuhan. Hanya bersama denganmu Tuhan. Kebenaran yang bebaskan, selalu penuh kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku Selamanya. Haleluya. Hanya di dalam namanya. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Yes, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber Pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Katakan bagiku selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pasti tersedia kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau pegang ini ya Tuhan. Jalan kami menjalani Tuhan dalam 2021. Pasti akan tersedia kemenangan buat kami ya Tuhan. Karena kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami mau percaya. Karena kami mau pegang. Kami mau ikuti Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu. Walaupun kami gak mengerti ya Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan. Ajar beri kami ketaatan. Untuk kami boleh terus ikuti segala rencana-Mu Tuhan. Yang kami yakin itu yang terindah buat kami. Haleluya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku.
Kami nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di tahun ini. Seperti di tahun lalu, kami nggak menyangka-nyangka bahkan ada pandemi yang melanda dunia ini ya Tuhan. Kami nggak tahu lagi apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi kami mau serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau percayakan kehidupan kami, keluarga kami, komunitas gereja kami, bisnis kami, semuanya Tuhan. Kami mau percayakan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang tahu yang terbaik buat kami itu seperti apa Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau serahkan tahun ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu yang terbaik buat kami itu seperti apa. Mari sama-sama katakan, ku tahu rencana-Mu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu rencana-Mu baik bagiku. Amin. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, ku tahu rencana-Mu. Hai jiwa, Engkau dengar pujian ini. Amin. Yes. Amin. Sekali lagi nyanyikan, ku tahu rencana-Mu. Jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang terbaik kami percaya Kau siapkan buat kami Tuhan. Dan kami mau percayakan, pimpinlah langkah kami. Seperti hamba-Mu Musa, yang hamba-Mu tidak mau berjalan sebelum mendapatkan perintah dari Engkau, sebelum kan mendapat jaminan bahwa Engkau akan menuntun. Dan biar kiranya di tahun ini Pun, kami mau serahkan Tuhan. Kalau Kau tak beserta dengan kami, kami tidak mau melangkah Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari relakan hatimu untuk dipimpin Roh Kudus, dipimpin oleh firman-Nya. Haleluya. Yes. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Katakan lebih sungguh lagi. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini kami Tuhan, beri kami telinga seperti hamba, untuk kami mau dengar, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa menjadi tuntunan-Mu untuk di tahun 2021 ini Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu buat kami semuanya. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang pada saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya ucapkan selamat tahun baru yang kita baru memasuki 2 hari yang lalu di dalam tahun 2021. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan begitu besar dalam kasih-Nya kepada kita. Kita boleh memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Biarlah tahun yang baru ini yang kita masuki baru 2 hari ini. Kalau kita melihat tahun 2020 apa yang sudah terjadi pada bulan Maret sampai Desember, kita boleh melihat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Dan banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi sebab keadaan ekonomi Indonesia yang makin tidak menentu saat ini. Tapi kita bersyukur pada siang hari ini, memasuki tahun yang baru ini kita tidak pernah kekurangan, saudara. Dan saudara bisa melihat bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam segala perkara. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kepada kita. Kita mempunyai satu moto pada waktu Natal kita merayakan di dalam YouTube itu. Bahwa begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Menjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita bisa mengenal akan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Dan pada siang hari ini kita memasuki tahun yang baru ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, siang hari ini kami bersyukur Tuhan kami boleh memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan Engkau melakukan segala perkara yang besar. Biar memasuki tahun yang baru ini banyak orang senantiasa mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi kami percaya Tuhan anak-anak Tuhan GSJ El Shaddai Petojo ini mempunyai pemikiran yang positif bahwa Tuhan beserta dengan kita, Immanuel. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami akan mendengar kembali kebenaran akan firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini akan kami taruh di dalam hati kami. Memasuki bulan yang pertama Januari pada tanggal 3 Januari ini. Minggu yang pertama, biarlah Tuhan akan menolong kepada kami Tuhan. Biarlah kami mempunyai satu pemikiran yang positif bahwa Engkau akan menolong kepada kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, Engkau akan beracara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang senantiasa menolong kepada kami. Supaya kami boleh tetap di dalam Tuhan, boleh kuat di dalam Tuhan, mempunyai satu pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dan kami serahkan Tuhan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat pribadi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat siang kepada saudara sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun yang baru. Ya, tahun 2021 kita bersyukur kami bisa memasuki tahun 2021 ini beserta dengan Tuhan. Dan kita tahu pada tahun 2020 banyak orang yang mempunyai pikiran khawatir. Mempunyai pikiran yang tidak menentu. Dan pada siang hari ini kita mau belajar dari kitab. Daripada seorang ibu janda yang senantiasa dia tidak mempunyai apa-apa. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu baik kepada ibu janda ini. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja 17
ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil pula juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begitulah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kepada orang-orang. Kita tahu kota Sidon ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia menyembah kepada Baal, menyembah kepada patung-patung. Tetapi kok kita bisa lihat di sini, ya, di mana kita tahu Elia yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Elia disuruh pergi ke kota Sidon, di mana ke kota Sarfat, ya, adalah di kota Sidon itu. Seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Kita tahu bahwa saat-saat ini bagaimana kita bisa berlaku baik kepada orang juga kepada sesama kita. Seringkali kita ini dibuat orang tidak baik, ya. Apalagi situasi saat ini yang tidak menentu. Dan kita tahu bahwa Tuhan begitu baik mengasihi kepada ibu janda ini. Kita lihat sungai itu menjadi kering. Ayat yang ke-7 dikatakan, ketika sungai itu menjadi kering, Allah menuntun Elia memasuki wilayah kafir. Wilayah kafir ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang didiami oleh para penyembah Baal. Di sana Allah menyediakan kebutuhannya melalui seorang janda miskin. Pengalaman ini makin memperkuat kepercayaan Elia akan pemeliharaan Allah. Kadang-kadang kesukaran terjadi sekalipun kita berada dalam kehendak Allah. Melalui pengalaman semacam itu, ia akan membantu kita dengan cara yang berbeda dan lebih hebat daripada yang dapat kita duga sebelumnya. Tuhan tidak melihat apakah kita ini sudah mengenal Tuhan atau belum. Tetapi Tuhan mengasihi kepada ibu janda ini. Dia tidak tahu apa yang akan dia perbuat sesudah dia ambil kayu api. Dan dia pulang, dia tahu dia tidak mempunyai apa-apa dan hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dia akan makan dengan anaknya dan sesudah itu dia akan tidak makan lagi, dia akan mati. Punya pikiran yang negatif. Ya, dia tidak ada apa-apa, dia bersandar kepada siapa. Tetapi Tuhan begitu baik kepada ibu janda ini. Ya, dia panggil kepada Elia, disuruh dia pergi ke Sarfat, kamu ketemu dengan ibu janda dan kamu memberkati dia. Elia, ya, saya akan pergi. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Elia, Elia itu tunduk
dan dia mau belajar taat apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan saat itu dia mendapat, ayat yang ke-15 di sini, dia mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dia katakan, ambil Bu, ambil saya air untuk saya minum. Dia kasih air, dia beri ya air. Tetapi begitu juga kamu buatkan saya roti yang kecil, yang bundar buat saya. Tetapi ayat di sini dia katakan, ayat yang ke-15 kalau nggak salah dikatakan sini. Ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Mempunyai pikiran yang negatif. Ini ibu janda ini, dia bilang dia tidak mempunyai apa-apa lagi, ya, dan sesudah dia makan roti dia bikin, dia akan mati. Tetapi di sini kita bisa lihat Elia berkata kepada, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tuhan menguatkan Elia, berkata kepada ibu janda ini, ya, jangan takut, ya, buatlah aja roti buat saya dan nanti kamu buat lagi bagi anak dan kamu akan makan. Dan di situ dikatakan di sini yang menjadi kekuatan kepada ibu janda ini, dia ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wah, ibu janda ini menjadi satu kekuatan, mempunyai satu pengharapan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa Elia ini adalah utusan dari Allah untuk menguatkan iman kepada ibu janda ini. Kita tahu bagaimana ibu janda ini dengan susah payahnya. Dia dengan anaknya tidak ada pekerjaan mungkin. Hanya dia mengandalkan tepung yang sedikit dengan minyak. Dia bilang, jangan takut. Buatlah aja apa yang aku suruhkan kamu perbuatlah. Dan saat itu dia buat apa yang Elia katakan, roti itu dia kasih kepada Elia makan, dan buatlah tepung di dalam tempayan itu tidak pernah habis, minyak juga tidak akan habis. Saat itu apa yang dikatakan Elia itu betul, saudara. Saat itu dia berkata, Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau kita mengandalkan manusia kita kecewa, tetapi biarlah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat beberapa waktu yang lalu saya ingat cerita ini mengenai kepada diri saya. Ya, waktu saya tinggal di sini, saya hanya mendapat penghasilan dari dagang di kantin. Saat itu saya nggak ada kepikiran, saudara, bahwa ini kesaksian ini udah tahun 90-an kalau nggak salah. Udah lama sekali. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan keluarga saya. Dan saat itu liburan panjang 1 bulan nggak dapat penghasilan apa-apa. Dan di sini hanya ada kebaktian umum dengan jiwa yang masih sedikit. Jadi saya tidak mengambil. Dan saya juga katakan Budi, saya bilang kita mengandalkan Tuhan. Ya, apa yang kita dapat dari kantin kita serahkan kepada Tuhan. Dan apa jadi, saudara? Saya lupa. Ya, saya nggak simpen itu uangnya. Dan dipakai habis. Saat sekolah belum tiba, uangnya nggak ada, saudara. Ini betul-betul terjadi dalam kehidupan saya. Ya, saya tidak bilang kepada Budi bahwa kita nggak punya uang nih saat ini. Enggak, saya diam aja. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, burung pipit Tuhan pelihara. Ya, apalagi anak manusia pasti Tuhan pelihara. Tuhan tidak pernah meninggalkannya.
Dan apa jadi saudara? Waktu saya berdoa itu Roh Kudus bicara dalam hati saya. Dia katakan, buka aja buku. Saya pikir buku yang mana Tuhan? Buku kan banyak, nggak satu. Yang mana aja buka. Saya ambil aja itu buku, satu. Buka. Pas saya buka, apa saudara? Ada uang saudara. Itu betul-betul terjadi luar biasa mujizat Tuhan. Uang 1.000 licin. Tuhan bilang buka lagi. Saya buka lagi kedua, ada lagi saudara. Ketiga, keempat, buka lagi, ada saudara. Ada 4, jadi 4.000. Zaman itu waktu tahun 90-an itu 4.000 itu besar saudara. Ya, saya bisa hidup dengan apa yang dapat itu yang Tuhan berikan kepada saya 4.000 itu. Ya, kita bisa lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Maka dari itu saudara, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa Tuhan menolong kepada kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Apakah kita tidak pernah makan satu hari? Tidak kan? Tuhan pelihara kehidupan kita 3 kali sehari kita makan. Dengan lauk pauk yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita balas akan kebaikan Tuhan. Dan saat itu saya baru ingat, saya bilang, oh iya Tuhan, ampuni saya segala kelemahan saya. Ya, apa yang telah saya perbuat dengan saya tidak menabung itu uang. Tetapi dengan Tuhan memberikan itu 4.000. Bisa menolong saya untuk saya bisa hidup sampai saat ini. Tuhan begitu pelihara dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Tidak pernah kekurangan. Ya. Apapun yang kita dapat daripada Tuhan itu kita mensyukuri. Sedikit banyak kita bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan itu begitu mengasihi kepada kita. Maka pada saat ini memasuki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pandemi ini bisa berlalu dengan secepatnya, kita tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan menolong kepada kita, anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan. Yang mempunyai satu pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dan saat itu dan juga kita akan memasuki waktu saya di kantin. Saya bilang, Tuhan, saya akan memulai dagang lagi di kantin. Tapi uang tidak cukup, kalau kita modal untuk kantin itu nggak cukup 100.000 waktu itu. Dan apa jadi saudara? Ada aja orang, saya ngomong langsung dikasih saudara. Saya nggak bilang, saya minta ya uangnya. Tidak, saya bilang saya pinjam. Saya akan bayar kembali itu uang yang saya pinjam. Saat itu juga saudara, nggak sampai besok. Saya pas ngomong langsung dikirim, suruh sopirnya. Dia kasih. Terus saya kumpulin, saya bilang nanti saya akan ganti ya. Saya bilang gitu. Saat itu kita baru tahu. Kalau kita mempunyai uang jangan kita habiskan untuk kita berfoya-foya. Tetapi sisipkan. Nomor 1 perpuluhan saudara. Ya, perpuluhan itu penting saudara. Bagi dalam rumah tangga kita. Nomor 1 sisipkan dulu perpuluhan kita. Baru sisanya itu kita akan perbuat untuk anak. Untuk makan sehari-hari. Tuhan akan mencukupi itu semuanya. Dan kita tahu bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saat itu saya mau kembalikan itu uangnya. Dia bilang gak usah. Dia bilang gak usah. Dia bilang pakai aja. Enggak, saya bilang saya pinjam, saya harus bayar. Saya bayar. Ya, kita lihat bahwa Tuhan itu baik. Gak usah kita ngemis-ngemis. Tetapi kita bersandar aja kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong kita satu-satunya. Dan kita mau belajar daripada ibu janda ini. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut. Apa yang ada padanya, ya dia apakan saya dia lakukan. Cuman sedikit, ya terima. Ya, tetapi Tuhan kirim seorang penolong yaitu Elia untuk membangunkan semangatnya kepada ibu janda ini sampai dia tidak kelaparan. Tetapi dia diberkati Tuhan, diberkati secara jasmani, secara rohani, diberkati juga. Dan saat itu dia tidak mengenal Tuhan dan saat itu dia percaya bahwa Tuhan begitu besar dalam kehidupannya. Dan kita tahu bahwa zaman-zaman saat ini, zaman yang sukar, orang bilang tahun 2021 zaman yang sukar. Tetapi anak Tuhan mempunyai satu komitmen, mempunyai satu kemenangan bahwa Tuhan beserta dengan kita, Immanuel,
Allah beserta dengan kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kepada kita. Apa yang kita butuhkan saat ini Tuhan akan sediakan itu semuanya. Ya, firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerima, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan saat ini, biarlah masuki baru 2 hari ini, kita memasuki tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kepada kita, bahwa Tuhan akan beserta dengan kita memasuki tahun 2021. Jangan kita pikirkan penghasilan kita berkurang, tidak. Tuhan akan mencukupi, pas pada waktunya Tuhan akan menolong kepada kita. Dan kita ingat ya, almarhum pendeta Domingus, dia katakan dia mempunyai uang. Saya ingat banget. Waktu itu dia pergi ke kuburan ke San Diego. Dia bilang, saya mau pindah nih, kuburan istri saya mau pindahin di sini. Saya bilang, oh benar, oh mau, ya saya ada uang nih, ada berkat. Udah, dia pergi ke pemasaran. Dia katakan bahwa kuburan ini untuk 45 juta. Pas ke tempat Budi itu ada di situ. Terus dia bilang, oh iya saya ada, tapi kurang sedikit, pasti dia bisa cukup. Dia bilang gitu. Udah senang dia pulang nih. Dia udah mau yakin mau pindah ke situ. Dan apa jadi saudara? Kita mau makan, belum juga makan. Dan perjalanan ada telepon dari hamba Tuhan. Ya di desa, dia kata, Om dapat berkat ya. Berkatnya besar Om. Dia bilang, Om ambil yang kecil aja, yang besar buat gereja kita lagi dibangun, ini kurang dananya. Apa yang diperbuat oleh Om ini? Dan saat itu dia katakan, ya udah, saya transfer yang besar, yang kecilnya saya. Dia katakan, saya nggak jadi dah. Ada hamba Tuhan ini memerlukan dana untuk pembangunan gerejanya. Dan saat itu dia nggak jadi, dengan uang yang sisanya itu dia pergunakan untuk keperluan dia. Kita tahu kalau kita mempunyai satu komitmen kepada Tuhan, bahwa Tuhan berbicara langsung kepada kita, bahwa apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Dan saat itu Om ini bilang, aduh, dia bilang nggak apa-apa sis, dia bilang nanti kalau Tuhan berkati saya akan beli. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan keluarga ini. Dan kita tahu, apakah kita bisa seperti ini? Kita mempunyai uang misalnya 20 juta. Ada orang membutuhkan 15 juta. Ya, kita 5 juta, dia 15 juta. Dia butuh untuk perbaikan gedung gereja. Kalau kita mempunyai roh memberi, ya, kita akan berikan itu dan Tuhan akan menolong kepada kita berlipat kali ganda. Ada seorang hamba Tuhan, dia katakan dia mempunyai uang hanya 50.000. Ya, 50.000 untuk satu keluarga. Untuk dia makan. Dan apa jadinya? Ini hamba Tuhan katakan, malam-malam ada yang ketok-ketok pintu rumahnya. Dan dia buka pintu, dia bilang, Bu, dia bilang, Ibu, saya tahu bahwa Ibu adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Saya membutuhkan uang, Bu. Dia bilang membutuhkan untuk keluarga saya, dia ada di rumah sakit. Coba saudara, dia minta bukan 25, saudara, dia 50 dia minta. Secara manusia kan kita pikir, kita cuma 50. Oh kita kasih semuanya, kita nggak ada lagi dong. Apa jadi? Tuhan bicara, dia bilang beri. Dia beri. Dia beri itu 50.000 dan bapak ini pulang. Dan dia katakan, dia berdoa, Tuhan engkau tahu apa yang diperlukan oleh bapak itu. Biarlah ini menjadi satu pemikiran kita bahwa Tuhan itu baik. Dan saat itu besokannya dengan apa yang ada di rumahnya dia masak. Nggak punya uang lagi, 50.000-nya diambil, udah dikasih orang. Waktu itu dia pergi pelayanan, dia tidak tahu itu orang, dia bilang, oh bu. Dia bilang, entar ya Bu pulang, saya mau ketemu Ibu. Oh iya. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu pendeta ini. Dan waktu dia ketemuin ini orang, dia katakan, Bu ini ada berkat. Oh puji Tuhan.
Ya, dia tidak mempunyai pikiran yang negatif, oh ini pasti duit nih. Enggak. Tapi dia mempunyai pikiran positif bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Dan dikasih amplop. Dia kasih amplop, dikasih cek. Dan apa saudara? Itu orang memberi kepada ibu pendeta ini uang. Bukan 50.000. 10 juta saudara. Lihat. Tuhan begitu berlimpah kali gandakan. Apa yang kita sudah keluarkan bagi orang yang membutuhkan, dia akan menolong kepada kita. Dia akan memberkati kita lebih daripada apa yang kita sudah keluarkan. Nah itulah bahwa kita boleh bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Tuhan yang menjadi penolong kita satu-satunya. Bahwa dia adalah sandaran di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia memberikan apa yang kita butuhkan saat itu. Dan kita tahu bahwa zaman kita memasuki tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi biarlah kita berserah kepada Tuhan. Berserah, menolong, pertolongan Tuhan datang daripada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Tetapi biarlah kita senantiasa boleh mempunyai satu roh sukacita, roh damai sejahtera, roh puji-pujian di dalam hati kita. Sebab kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Maka dari itu biarlah pada siang hari ini, memasuki tahun 2021 ini, awal daripada Januari, minggu yang pertama Januari ini, kita serahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, kita menyerahkan rumah tangga kita menyerahkan anak, cucu, mantu kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa akan menolong di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Allah yang mencukupi segala apa yang kita butuhkan saat ini. Jangan pikirkan tahun 2021 ini, waduh mungkin sukar, tapi anak-anak Tuhan mempunyai satu komitmen yang bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah pada siang hari ini, kita mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Roh yang senantiasa boleh ada di dalam kehidupan kita itu lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Maka dari itu, biarlah kita mempunyai, di dalam hati kita mempunyai roh sukacita. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kepada kami Tuhan, bahwa Tuhan beserta dengan kami. Immanuel. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar menjadi seorang ibu janda yang tidak bersungut-sungut, yang tidak berbantah-bantah, tetapi apa yang dia ada itu dia serahkan kepada Tuhan. Dengan minyak yang sedikit, dengan tepung yang sedikit, tapi Tuhan akan mencukupi itu dengan berkelimpahan. Maka dari itu Tuhan ajar kepada gadis segenap sidang jemaat Tuhan GSDA Petojo ini. Biar senantiasa dia mempunyai roh sukacita, damai sejahtera. Biarlah kami senantiasa boleh lebih dekat kepada Tuhan. Memasuki tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Apa yang kita butuhkan tahun 2021 kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi juga kami tidak tahu. Tetapi kami menyerahkan rumah tangga kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Sebab Engkau begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan selanjutnya ini di dalam perjamuan kudus pada minggu yang pertama ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Baik saudara-saudara sekalian, siapkan perjamuan kudus pada siang hari ini. Biarlah kita boleh memasuki tahun 2021 dengan perjamuan kudus yang pertama daripada bulan Januari. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara sekalian, sudah ada di tangan kanan saudara roti tubuh daripada Tuhan yang diserahkan bagi kita. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan kita. Biarlah kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Biar kita akan minum bersama-sama darah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicemeti, yang sudah dikoyakkan tubuhnya menjadi bilur-bilurnya dapat menyembuhkan kita. Biarlah kita akan makan cawan ini, anggur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah memasuki tahun 2021 ini Tuhan, awal daripada bulan Januari, perjamuan kudus yang pertama dari tahun 2021 ini. Kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang di dalam keadaan khawatir Tuhan akan beri kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur bahwa Engkau baik Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.